Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu telaah materi akidah akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan mempresentasikan tentang telaah materi akidah akhlak kelas 5 MI. Baik, yang pertama yaitu tentang materi bab 1, iman kepada hari akhir, yang dimana kompetensi intinya yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan juga tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu adalah kompetensi intinya. Yang selanjutnya yaitu di kompetensi dasar 1.3, menerima kebenaran adanya hari akhir. 2.3, menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. 3.3, menganalisis makna iman kepada hari akhir. 4.3, mengomunikasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Adapun peta konsepnya di sini mengenal hari akhir, mengenal nama-nama hari akhir, mengenal tanda-tanda hari akhir, dan juga hikmah beriman hari akhir. Baik, langsung saja pada materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir diantaranya yang pertama ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Zalzalah, ada Yaumul Bas, ada Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, Yaumul Wa'id, dan juga Yaumul Hars. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah, adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang kedua Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Nah, kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi bumi yang mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung hancur dan juga berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Yang ketiga Yaumul Bas, yaitu hari dibangkitnya manusia dari kubur. Nah, setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah itu mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya kembali, maka bangkitlah semua yang mati, dan juga termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, kondisi manusia juga disesuaikan dengan amal perbuatannya
di dunia. Nah, jika amalnya baik, maka akan baik pula bentuknya. Dan sebaliknya, jika amalnya buruk, akan buruk pula keadaannya. Nah, mereka itu disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka itu tidak saling mengenal. Di saat itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala diberlakukan. Yang selanjutnya yaitu yaumul hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada yaumul hisab biasanya itu setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruknya yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Yang selanjutnya yaitu yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Nah, jika kebaikannya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh yaitu yaumul jaza, hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Nah, pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah. Nah, meskipun seberat zarrah atau benda paling kecil, berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedelapan yaitu yaumul wa'id, hari terlaksananya ancaman. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada hari itu semua akan terbukti. Yang terakhir yaitu yaumul hars, hari penyesalan. Nah, penyesalan yang akan selalu datang di akhir itu disebut hari penyesalan. Nah, karena semua manusia itu mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Nah, tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi kita masih ada kesempatan, kita itu perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Itu adalah nama-nama hari akhir. Yang selanjutnya yaitu mengenal tanda-tanda hari akhir. Nah, adapun tanda-tanda kecil atau kiamat sugro, diantaranya yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan juga handphone. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Dan 7, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang terakhir, waktu berjalan terasa sangat cepat. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Nah, sedangkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar terjadinya hari akhir, tanda-tandanya diantaranya yang pertama, menjelang hari kiamat Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian. Nah, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Yang kelima, keluarganya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan. Yang keenam, munculnya Dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Nah, yang kedelapan, terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab. Yang kesembilan, bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat hidup. Itu adalah materi tentang bab 1.
Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang bab 2. Indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah, agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semua ada tata cara atau aturannya, termasuk juga bertamu, baik yang bertamu ataupun tuan rumahnya. Yang pertama, adab tamu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah, kita sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmah, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, adab lain dalam bertamu ketika seseorang hendak menginap. Nah, hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah yang sabdanya itu, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Yang keempat, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang kelima, menjawab dengan nama yang jelas. Nah, jika pemilik rumah itu bertanya, siapa? Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya siapa, maka hendaknya seorang tamu itu menyebutkan namanya dengan jelas sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran. Yang kedua yaitu adab penerima tamu. Beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, memuliakan tamunya. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang, sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan juga melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamunya. Yang keenam, bila tamu akan pulang, maka kita itu disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Itu adalah adab penerima tamu. Adapun waktunya bertamu harus dihindari, yaitu yang pertama waktu sebelum sholat subuh, 2 waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran, yang ketiga waktu istirahat atau tidur siang, yang keempat setelah sholat isya. Yang selanjutnya yaitu di bab 3, materinya itu tentang indahnya berakhlak terpuji, disiplin dan juga mandiri. Yang pertama yaitu sikap disiplin dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, disiplin dalam penggunaan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, disiplin dalam bermasyarakat. Yang keempat, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri-ciri orang yang disiplin yaitu selalu mentaati peraturan, tepat waktu, terus hidup teratur dan terjadwal, melaksanakan tugas dengan baik. Perilaku disiplin di rumah diantaranya sholat tepat waktu, membantu orang tua, tidur dan bangun tepat waktu, terus memanfaatkan waktu untuk belajar, makan dengan teratur, terus menjaga kebersihan rumah, merapikan rumah, baik tempat tidur, pakaian, maupun tempat bermain, menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat, hemat dalam pemakaian air dan listrik. Itu adalah perilaku disiplin ketika di rumah. Adapun disiplin yang dibiasakan di madrasah,
tata tertib madrasah, tidak terlambat ke sekolah, berseragam sesuai ketentuan, mengikuti pelajaran dengan tekun, melaksanakan tugas dari guru, berperilaku sopan santun, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah disiplin yang dibiasakan di madrasah. Adapun sikap disiplin yang dibiasakan di masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat, sopan santun dalam bergaul, tidak menggunakan barang milik orang secara sembarangan, juga menghormati hak orang lain, menjaga kerukunan, dan juga melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Itu adalah sikap disiplin yang dibiasakan di masyarakat. Nah, adapun hikmah bersikap disiplin, yaitu banyak keutamaan atau hikmah yang memiliki sikap disiplin, diantaranya bisa bentuk dengan ketaatan kepada Allah, terhindar dari sifat lalai, mudah mencari rezeki, menjadi orang yang ahli dalam bidangnya, hidup menjadi lebih teratur, menumbuhkan rasa percaya diri, dan juga memupuk rasa kepedulian.